Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kebaruan di tahun yang baru. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menuntun kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 4, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Selamat Tahun Baru 2025. Sukacita perayaan Natal telah usai dan Tahun Baru sudah kita jelang. Tahun Baru mungkin memberi asa. Artinya harapan atau semangat yang baru. Bagi sebagian orang, tahun baru adalah saat dimulainya pengalaman baru. Misalnya pekerjaan baru, bisnis baru, rumah baru, dan sebagainya. Akan tetapi, jangan-jangan kita menjalani tahun baru dengan cara berpikir, cara bicara, kebiasaan, tingkah laku, pola ekspresi emosi, dan gaya hidup yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebaruan yang ada di tahun yang baru, dalam contoh-contoh seperti disebutkan di atas, merupakan aspek penting, tetapi tidak sangat mendasar, yang wajar bila terjadi dalam diri kita. Kristus yang menjadi manusia, dan kita rayakan kedatangannya di hari Natal, bukan hanya memberi contoh hidup yang baik dan benar, bukan pula sekadar mengajarkan kebenaran sejati. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu, datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali. Natal berujung pada Paskah. Kristus datang dengan tujuan menebus manusia yang tidak berdaya karena dosa. Allah menghendaki agar selama di dunia kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Kita bertumbuh baik dalam aspek keagamaan seperti lebih rajin beribadah, lebih tekun berdoa, lebih rajin membaca Alkitab, lebih berkomitmen dalam pelayanan gereja maupun dalam kebiasaan, perilaku, cara bicara, cara berpikir, cara mengungkapkan emosi, gaya hidup, dan sebagainya. Salah satu langkah penting yang wajar kita lakukan adalah menanggalkan manusia lama serta mengenakan manusia baru. Manusia lama dikatakan oleh Rasul Paulus menemui kebinasaannya. Sedangkan manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Secara sederhana Rasul Paulus itu bisa digambarkan seperti menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Setelah aktivitas yang panjang selama 1 hari, pakaian yang kita kenakan telah kotor, sehingga wajar bila pakaian lama itu kita ganti dengan pakaian baru yang bersih.
kita tidak akan terus mengenakan pakaian lama untuk aktivitas esok hari, bukan? Marilah kita serius menentukan manusia lama yang akan kita tanggalkan dan manusia baru yang akan kita kenakan. Misalnya, kita mungkin menanggalkan kebiasaan cepat marah dan mengenakan penguasaan diri, atau menanggalkan kesombongan dan mengenakan kemurahhatian. Apakah manusia lama yang akan Anda lepaskan dan manusia baru yang akan Anda kenakan? Kiranya Tuhan menolong sehingga kebaruan yang sejati terwujud di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya Engkau menolong kami supaya firman ini boleh betul-betul kami lakukan di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, sertailah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.